Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi bab 7 yang berjudul Komunikasi dan Teknologi Informasi. Pertama, apa itu komunikasi? Komunikasi adalah penyampaian dan pemahaman suatu maksud. Komunikasi terjadi bila informasi berhasil disampaikan dan dipahami. Komunikasi yang baik yaitu adanya kesepakatan atas pesan yang dikirimkan. Fungsi utama komunikasi ada 4. Yang pertama yaitu kontrol, yang kedua motivasi, yang ketiga adalah ekspresi emosional, dan yang keempat adalah informasi. Nah, selanjutnya ada nih yang namanya komunikasi interpersonal, yaitu adanya sender, lalu sender melakukan encoding, ada sebuah message disampaikan kepada receiver melalui medium, lalu terjadi decoding sehingga message itu dapat diinterpretasikan dan si sender akan mendapatkan feedback dari message yang telah diterima oleh receiver. Ada beberapa cara metode komunikasi interpersonal, yaitu yang pertama adalah face to face, yang kedua ada telepon, terus ada group meetings, formal presentation, memos, traditional mail, fax machines, employee publication, bulletin boards, audio and video tapes, hotline, lalu ada email, komputer conferencing, voicemail, telekonferensis, dan video conferences. Nah, berikut adalah pemilihan metode komunikasi. Yang pertama ada umpan balik, seberapa cepat penerima merespon pesan. Yang kedua ada kapankah metode ini memproses pesan yang kompleks dengan efektif. Yang ketiga ada potensi keluasaan, yaitu berapa banyak nih pesan yang berbeda yang dapat disampaikan menggunakan metode ini. Terus yang keempat ada kerahasiaan, dapatkah komunikator memastikan pesannya hanya diterima oleh orang yang dimaksud. Yang kelima adanya kemudahan encoding, yaitu dapatkah pengirim pesan menggunakan saluran ini dengan mudah dan cepat. Yang keenam ada kemudahan decoding, dapatkah si penerima pesan ini menerjemahkan pesan dengan mudah dan cepat. Yang ketujuh yaitu kendala waktu dan tempat. Apakah dimungkinkan pengirim dan penerima berkomunikasi pada waktu dan tempat yang sama? Kemudian yang kedelapan, biaya. Berapa biaya yang diperlukan dalam menggunakan metode ini? Yang kesembilan ada kehangatan interpersonal. Sebaik apa metode ini menyampaikan kehangatan interpersonal? Yang kesepuluh, formalitas. Apakah metode ini membutuhkan sejumlah formalitas atau tidak? Yang kesebelas, kemampuan di-scan. Apakah metode ini memungkinkan pesannya bisa dicari lagi dengan informasi yang lebih relevan? Yang ke-12 ada waktu yang diperlukan. Apakah pengirim atau penerima pesan memegang kendali atas waktu untuk menyepakati pesan ini? Ada beberapa perbandingan dalam menggunakan beberapa metode komunikasi tadi. Yang pertama, perbandingan mengenai potensi umpan balik tinggi terjadi ketika metodenya digunakan dengan tatap muka, telepon, dan konferensi melalui komputer, sedangkan yang potensi umpan baliknya rendah yaitu publikasi. Kemudian yang kapasitas kerumitannya tinggi yaitu tatap muka, sedangkan yang kapasitas kerumitannya rendah berada pada papan buletin. Kemudian yang potensi keluasannya tinggi yaitu tatap muka, papan buletin, dan email, sedangkan yang potensi keluasannya rendah yaitu surat pos dan audio atau video tape. Kemudian yang kerahasiaannya tinggi digunakan dengan tatap muka dan voicemail, sedangkan yang kerahasiaannya rendah yaitu publikasi, papan buletin, audio, dan telekonferensi. Kemudian yang kemudahan encodingnya tinggi apabila menggunakan tatap muka dan telepon. Yang kemudahan encodingnya rendah yaitu publikasi. Untuk kemudahan waktu decodingnya tinggi itu tatap muka, telepon, hotlines, dan voicemail. Sedangkan yang kemudahan waktu decodingnya rendah itu ada memo, surat pos, fax email, dan publikasi. Adapun yang hambatan ruangnya tinggi apabila menggunakan tatap muka, papan buletin, dan email, sedangkan yang hambatan ruangnya rendah yaitu memo, surat pos, fax email, publikasi, dan voicemail. Adapun yang biayanya tinggi yaitu apabila berupa rapat, presentasi formal, dan video conference, sedangkan yang biayanya rendah apabila menggunakan papan buletin. Kemudian yang kehangatan personalnya tinggi yaitu
apabila dilakukan dengan tatap muka, sedangkan yang kehangatan personalnya rendah apabila dengan memo dan papan buletin. Kemudian yang formalitasnya tinggi apabila surat pos dan publikasi, sedangkan yang rendah yaitu tatap muka, telepon, dan voicemail. Kemudian beberapa yang kemampuan di-scan-nya tinggi ada memo, surat pos, dan faksimil, sedangkan yang kemampuan di-scan-nya rendah ada presentasi formal, tatap muka, dan telepon. Kemudian mengenai efektivitas komunikasi interpersonal, ada faktor penghambat komunikasi. Yang pertama, penyaringan, yaitu manipulasi informasi yang untuk membuat informasi tersebut menjadi tampak lebih menyenangkan bagi penerima. Kedua, ada emosi, terkait dengan perasaan penerima ketika menerima pesan yang dapat mempengaruhi cara ia menginterpretasikan pesan tersebut. Yang ketiga, ada kelebihan informasi, yaitu ketika informasi yang harus kita olah itu melampaui kapasitas pemrosesan kita. Yang keempat, ada defensif. Yang kelima, bahasa. Dan yang keenam, budaya nasional. Berikutnya adalah cara mengatasi penghambat keefektifan komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah gunakan umpan balik. Nah, umpan balik atau feedback ini dapat berupa pernyataan oleh penerima pesan untuk mengonfirmasi apakah pesan yang diterima sesuai atau tidak dengan yang disampaikan pemberi pesan. Yang kedua, menyederhanakan bahasa supaya lebih mudah dipahami. Yang ketiga, mendengarkan dengan aktif. Yang keempat, mendengarkan dengan aktif diperkuat dengan mengembangkan empati kepada pengirim pesan. Yang kelima, kontrol emosi. Dan yang keenam, perhatikan isyarat nonverbal, misalnya berupa bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah efektivitas komunikasi interpersonal. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah yang pertama, aktif mendengarkan. Kedua, tidak banyak bicara. Ketiga, empati. Keempat, kontak mata. Kelima, mengajukan pertanyaan. Keenam, menghindari bahasa tubuh yang tidak diinginkan. Keenam, menggunakan parafrase, yaitu dengan kalimat sesuai pemahaman pribadi. Dan yang kedelapan, menghindari interupsi pembicara. Selanjutnya, persentase efektivitas komunikasi interpersonal terdiri dari 7% kata-kata, 55% nonverbal, dan 38% intonasi. Beranjak ke komunikasi organisasi. Jadi komunikasi organisasi ini dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang mengikuti rantai komando resmi atau bagian dari komunikasi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Sedangkan komunikasi informal adalah komunikasi organisasi yang tidak didefinisikan oleh hierarki struktur organisasi. Nah, sistem komunikasi informal memenuhi dua tujuan organisasi. Yang pertama adalah memberi kesempatan pada karyawan untuk berinteraksi sosial, dan yang kedua adalah meningkatkan kinerja organisasi dengan menciptakan saluran komunikasi alternatif yang seringkali lebih cepat dan efisien. Selanjutnya adalah arah aliran komunikasi. Nah, arah aliran komunikasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah downward communication atau atasan ke bawahan. Jadi misalnya komunikasi yang mengalir dari manajer ke karyawan berupa pengarahan, koordinasi, dan evaluasi karyawan. Kemudian yang kedua ada upward communication, yaitu dari bawahan ke atasan. Misalnya, komunikasi yang mengalir dari karyawan ke manajer agar manajer mengetahui apa yang karyawan rasakan tentang pekerjaan mereka. Selanjutnya adalah lateral, yaitu dalam tingkat organisasi yang sama. Misalnya, komunikasi yang terjadi di antara karyawan pada tingkatan yang sama dalam suatu organisasi. Nah, yang terakhir adalah diagonal atau lintas bidang. Lintas bidang ini maksudnya komunikasi yang memotong bidang kerja dan tingkatan organisasi agar lebih efisien dan cepat. Misalnya, seorang anggota dari divisi A biasanya tidak bisa langsung berkomunikasi dengan pimpinan dari divisi B. Namun, ada kalanya anggota dari divisi A tersebut memotong dan memutus prosedur yang ditetapkan, kemudian langsung berkomunikasi dengan pimpinan dari divisi B, karena ada satu dan lain hal. Praktik komunikasi diagonal ini tidak bisa dibilang buruk, namun tidak juga bisa dibilang baik. Ada kalanya dalam organisasi dibutuhkan komunikasi yang instan dan mengikuti keadaan, sehingga komunikasi diagonal pun menjadi pilihan. Lalu, jaringan komunikasi organisasi. Terdapat 3 jaringan komunikasi organisasi. Yang pertama, jaringan rantai. Rantai komandonya formal ke bawah maupun ke atas, yaitu satu anggota hanya dapat berkomunikasi dengan satu anggota lain, lalu anggota lain menyampaikan pesan tersebut kepada anggota lain. Yang kedua, jaringan roda.
Komunikasi ini mengalir antara pimpinan kelompok dengan seluruh anggota kelompok atau tim kerja. Di sini pimpinan sebagai komunikator dan anggota sebagai komunikan yang memberikan feedback. Pemimpin berhubungan dengan seluruh anggota kelompok, tetapi anggota kelompok hanya dapat berhubungan dengan pemimpinnya. Yang ketiga, semua saluran komunikasi mengalir dengan bebas di antara semua anggota tim kerja. Gosip. Gosip termasuk jaringan komunikasi organisasi informal dan aktif di hampir semua organisasi. Survei membuktikan 63% karyawan pertama kali mendengar informasi organisasi dari rumor. Gosip menjadi penyaring dan umpan balik bagi manajer karena menunjukkan isu-isu yang dianggap penting oleh karyawan. Teknologi informasi. Perubahan teknologi menjadi sumber ketidakpastian lingkungan terhadap suatu organisasi. Di sisi lain, memungkinkan koordinasi lebih efisien dan efektif. Ada beberapa manfaat teknologi informasi. Yang pertama, meningkatkan kemampuan manajer untuk memantau kinerja individu atau tim. Yang kedua, membuat karyawan dapat mengakses informasi lebih lengkap sehingga bisa membuat keputusan lebih cepat serta memudahkan kolaborasi dan berbagi informasi. Yang ketiga, memungkinkan anggota organisasi dapat dihubungi kapan dan di mana saja. Lalu ada dua perkembangan teknologi informasi, yang pertama sistem jaringan dan yang kedua teknologi nirkabel. Komunikasi dan customer service. Tiga komponen dalam proses pemberian layanan konsumen adalah: satu, konsumen itu sendiri; kedua, organisasi jasa; yang ketiga, penyedia layanan individu yang masing-masing memiliki peran tersendiri untuk menentukan apakah komunikasi berjalan baik atau tidak. Manajer tidak dapat mengendalikan faktor konsumen, tapi dapat mempengaruhi dua yang lainnya. Organisasi yang memiliki budaya pelayanan yang kuat akan melibatkan komunikasi melalui berbagai macam cara. Bagi penyedia jasa individual, kualitas interaksi interpersonal antara pelanggan dengan karyawan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Sehingga penyedia layanan individual perlu memastikan informasi yang dibutuhkan agar komunikasi efisien dan efektif. Komunikasi dan promosi. Terdapat 5 macam bentuk promosi atau integrated marketing communication. Pertama, iklan, yaitu segala bentuk presentasi dan promosi berbayar yang bersifat non-personal mengenai ide, barang, atau jasa oleh sponsor. Yang kedua, promosi penjualan, yaitu insentif jangka pendek untuk memacu pembelian atau penjualan barang atau jasa. Yang ketiga, emas, membangun hubungan baik dengan publisitas yang menyenangkan. Yang keempat, penjualan pribadi atau presentasi pribadi melalui tenaga penjual seperti SPI atau SPB. Dan yang kelima, pemasaran langsung, yaitu hubungan langsung dengan konsumen individu yang menjadi target secara hati-hati untuk mendapatkan respon segera dan membangun hubungan pelanggan yang langgeng. Sekian presentasi dari kelompok 7 tentang komunikasi dan teknologi informasi.